Shalom saudara, kita sudah melewati bagian pertama yang penting dalam penulisan buku Amanat Agung ini. Kita sudah menyatukan persepsi bahwa acuan kata bangsa dalam Amanat Agung tidak mengacu kepada keberadaan negara, tetapi pada dasarnya mengacu kepada keberadaan suku atau suku-suku, khususnya yang ada di Indonesia. Secara umum suku-suku yang ada tentu di seluruh dunia ini. Saudara, oleh karena acuan kata bangsa adalah suku, atau kalau dalam penulisan bahasa asli Amanat Agung itu adalah etnis. Dan etnis itu tentu tidak mengacu kepada negara, tetapi mengacu kepada suku, keberadaan suku. Nah, oleh karena acuan kata bangsa dalam Amanat Agung adalah suku, target kita adalah memuridkan suku, sasaran kita adalah memuridkan suku, maka sudah sepatutnya gereja menjadikan suku atau keberadaan suku itu menjadi acuan pelayanan. Acuan pelayanan itu artinya dasar dalam membuka pelayanan. Jadi kita membuat suku, ya, dalam hal ini adalah suku-suku khususnya yang ada di seluruh Indonesia, menjadi dasar, menjadi acuan atau menjadi kompas dalam menjalankan pelayanan. Kenapa suku menjadi acuan pelayanan gereja? Karena perintah dalam Amanat Agung mengatakan jadikanlah semua suku. Jadi Tuhan itu seolah-olah menunjuk satu wadah, satu tempat, satu sentral, yaitu keberadaan suku untuk ditarget, dijadikan suku tersebut menjadi murid Yesus Kristus. Dan saudara, kita tahu bahwa keberadaan setiap suku itu memiliki yang saya namakan sebagai sentral suku. Saya pernah melayani satu persekutuan doa di daerah Bekasi. Saya dibawa oleh sahabat saya, Pak Hengki dari Purwokerto, dan kami berada di Bekasi. Dan setelah saya menguraikan kebenaran tentang Amanat Agung, maka seorang ibu yang menjadi ketua dari persekutuan doa tersebut bertanya kepada saya. Dia berkata, Pak Petrus, bukankah di kota-kota, contohnya di kota Bekasi ini, orang-orang itu juga bagian dari suku-suku? Ada yang orang Batak di sana, ada orang Ambon, ada orang Sunda, ada orang Bali, ada orang Jawa, ada orang Bugis, atau bahkan mungkin ada orang dari Papua. Di mana mereka tinggal tergabung, mungkin di Jakarta, mungkin di Bekasi, mungkin di kota-kota yang lain. Dan saya diberikan pertanyaan, ketika kita melayani orang-orang tersebut, apakah kita sudah tergolong memuridkan atau melayani suku? Saya diberikan pertanyaan seperti itu. Dan saudara-saudara, saya mengatakan bahwa tentu di dalam konteks pelayanan, dalam hal ini tidak ada yang salah. Kita adalah baik untuk melayani semua orang dimanapun mereka berada. Bahwa jangankan atas nama pelayanan
atas nama Kristus, bahkan berbuat baik secara sosial, itu adalah sesuatu yang positif. Dunia ini mengenal kata sosial. Sosial tidak membawa keimanan. Sosial tidak membawa agama. Sosial hanya bersifat kemanusiaan. Dan itu pun sesuatu yang baik. Apalagi kalau kita melayani jiwa-jiwa berdasarkan Kristus. Kita melayani mereka berdasarkan Injil, berdasarkan nama Yesus. Itu jauh lebih dahsyat lagi, lebih baik lagi daripada sekedar sosial. Tetapi namun demikian saudara-saudara, bahwa sekalipun dari berbagai-bagai suku itu orang per orang, mereka tinggal berkumpul dalam satu tempat atau satu kota. Tapi jangan pernah lupa bahwa setiap suku-suku mereka, termasuk suku-suku orang yang tidak ada di Jakarta, di Bekasi, atau di Bandung, atau dimanapun, maka setiap suku mereka itu memiliki yang saya namakan pusat-pusat suku atau sentral-sentral suku. Jadi yang mau saya katakan adalah ketika kita berbicara tentang melayani suku atau kita berbicara tentang pemuritan suku, maka kita selayaknya pergi, gereja selayaknya pergi ke pusat-pusat suku tersebut. Ke pusat sentral-sentral suku tersebut. Itu yang terbaik. Itu yang seharusnya kita lakukan, saudara. Karena sekali lagi bahwa setiap orang yang ada di kota atau dimanapun, mereka pasti terhisap dalam satu suku. Dan kita harus melihat, kita harus tahu di mana sentral atau pusat suku dari orang-orang tersebut. Dalam bahasa lain bahwa orang per orang yang ada di kota itu tidak bisa mewakili sukunya. Orang per orang yang kita layani di kota, mereka tidak bisa representasi utama daripada suku mereka. Sebab mereka hanya orang per orang. Tetapi kalau kita bicara pusat-pusat, sentral-sentral setiap suku, di situ mereka dominan, di situ mereka mayoritas, di situ mereka sangat-sangat terbentuk menjadi satu wadah kehidupan sebagai sebuah komunitas. Ada identitas yang kuat sekali yang ada pada mereka di sentral suku mereka. Oleh karena itu ketika kita berbicara contoh tentang Jakarta, ada banyak suku lain yang tinggal di Jakarta, seluruh Indonesia, tapi orang per orang. Makanya sentral suku yang ada di Jakarta disebut suku Betawi. Oleh karena pusat sentral suku Betawi itulah yang ada di Jakarta. Bukan sentral orang Batak, bukan sentral orang Sunda, bukan sentral orang Bali. Sekalipun orang per orang. Ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Bali. Bahkan mungkin ada orang Papua di Jakarta. Tapi tentu sentralnya suku Papua. Saya sebenarnya lebih suka menyebut bangsa dalam hal ini. Saya sering sebut bangsa Osing, bangsa Baliaga, bangsa Batak, bangsa Sunda, bangsa Jawa. Saya sebenarnya lebih suka menyebut mereka bukan suku, tapi bangsa. Sebab memang suku adalah bangsa, bangsa adalah suku. Maksudnya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada topik kita bahwa ketika kita melayani orang per orang di kota, itu tidak bisa menjadi representasi utama sebagai perwakilan pelayanan suku. Dan cara yang terbaik untuk melayani suku adalah kita pergi. Kita harus mau pergi. Sebagian orang Kristen berkata, wah kalau kita pergi ke pusat suku tersebut Pak sangat sulit. Ketika kita pergi ke pusat sentral suku tersebut Pak banyak resiko. Mereka akan menolak, mereka tidak terima, kita bisa dianiaya dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara mengenal kekristenan yang dipimpin, yang dibangun oleh Tuhannya Yesus Kristus sebagai founder, pendiri iman kekristenan, maka soal-soal aniaya
soal-soal penderitaan itu sudah tidak asing bagi kita. Bahkan saya katakan aniaya adalah vitamin utama. Jadi saya mau katakan ketika kita mau melayani suku-suku, dimanapun mereka berada, apapun resiko yang harus kita hadapi, jangan pernah hitung yang namanya resiko, penderitaan, penganiayaan, kerugian, ancaman, tantangan, penolakan. Mari gunakan saja kata-kata Paulus. Apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Penderitaankah? Aniayakah? Kelaparankah? Dan poinnya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam hal ini saya katakan dari perintah amanat Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus dan juga dari amanat Kristus. Oleh karena itu spirit Kristen yang benar, jika kita memiliki roh Kristus yang benar, urapan Kristus yang benar, maka dalam melaksanakan amanat agung, kita tidak pernah lagi menghitung yang namanya kerugian, resiko, penolakan, aniaya, ancaman, dan lain sebagainya. Adalah pantas jika spirit amanat agung, ketaatan terhadap amanat agung jauh lebih menguasai kita daripada menghitung-hitung berbagai resiko. Spirit amanat agung itu seharusnya lebih berkobar-kobar dalam diri orang percaya, saudaraku. Ini yang perlu kita bangun. Saya teringat dengan satu figur, satu orang yang bernama Mbah Marijan. Dia dipanggil sebagai Mbah Marijan. Siapa Mbah Marijan? Mbah Marijan adalah seorang pribadi yang diperintahkan oleh Sultan untuk mereka sebut penunggu, penjaga Gunung Merapi. Dan ketika Gunung Merapi itu meletus, semua masyarakat pergi, semua orang pergi menyelamatkan diri. Tetapi Mbah Marijan tidak pernah mau pergi. Dia tetap ada di sana, dia berdiam di sana, dia tinggal di sana. Satu kali wartawan tanya kepada Mbah Marijan, Mbah Marijan, kenapa tidak meninggalkan Gunung Merapi? Kenapa tidak pergi? Kenapa tidak menyelamatkan diri? Kenapa tetap ada di sini dengan resiko mengalami kematian? Mbah Marijan hanya jawab satu kalimat. Dia hanya berkata, karena ini amanat Sultan. Bayangkan saudara, seorang Mbah Marijan rela mati ya untuk menjaga Gunung Merapi yang sedang erupsi hanya karena alasan amanat Sultan. Rela mati hanya karena amanat Sultan. Dan kita tahu bahwa Sultan Mbah Marijan tidak mati untuk Mbah Marijan bahkan. Atau minimal Sultan Mbah Marijan belum mati untuk Mbah Marijan. Belum berkorban. Tapi Mbah Marijan mau taat menjaga amanat Sultan. Karena dia hormat, karena dia respect, karena dia menghargai, karena dia taat kepada seorang yang dia terima sebagai sultan dalam hidupnya. Saudara, Yesus Kristus adalah sultan kita. Dia sultan kita, dia raja kita. Bahkan dia raja segala raja yang sudah mati, sudah berkorban, sudah disalib, darahnya tercurah. Menebus, menyelamatkan jiwa kita. Dan seluruh orang Kristen pasti mengakui tidak ada pengorbanan yang melebihi dikerjakan Yesus Kristus untuk hidup kita. Dia sudah mati berkorban untuk kita. Harusnya spirit kita dalam memegang mentaati amanat Sultan Yesus Kristus harusnya jauh lebih kuat, jauh lebih hebat daripada ketaatan Mbah Marijan. Saudara-saudara,
Ini satu peringatan bagi setiap kita, satu perenungan bagi setiap kita. Benarkah kita sungguh-sungguh menyadari betapa Kristus sudah berkorban bagi kita? Saya memiliki satu istilah kalimat yang sering saya ucapkan, khususnya bagi anak-anak penjara, anak-anak narapidana yang saya layani. Karena sejak tahun 2005, saya fokus pelayanan anak narapidana dan penjara-penjara. Dan saya sering katakan pada mereka, jika Yesus yang mati untuk kita, maka mengapa kita mati-matian untuk yang lain? Ini juga mungkin menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Apakah kita jemaat? Apakah kita pengerja? Apakah kita pendeta? Apakah kita pengusaha? Siapapun kita yang sudah mengakui pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Pertanyaan bagi kita, pertanyaan yang sama. Jika Kristus yang mati untuk kita, mengapa kita mati-matian untuk yang lain? Artinya, kalau kita menyadari Kristus yang mati untuk kita adalah wajar, adalah pantas jika kita seharusnya mati-matian untuk Dia. Bagaimana caranya kita mati-matian untuk Kristus? Satu-satunya cara kita mati-matian bagi Kristus, aplikasi mati-matian bagi Kristus, kita mau berjuang, sungguh-sungguh berjuang bagi amanat agungnya yang belum selesai di bumi ini, saudara-saudara. Karena itu Rasul Paulus menasehati anak rohaninya bernama Timotius. Dia menasehati, saya percaya bagi semua anak-anak rohaninya. Rasul Paulus berkata, prajurit yang baik tidak pernah memusingkan hidupnya demi perkenaan kepada komandannya. Jadi saudara-saudara, dalam iman yang benar, dalam kekristenan yang benar, sepatutnya kita bukan lagi memusingkan hidup kita di dalam Tuhan. Bahwa sesungguhnya isu utama di dalam Kristus bukan persoalan-persoalan hidup kita. Bukan bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan hidup kita. Karena pada dasarnya persoalan utama yang mendasar, yang fundamental, persoalan kita adalah dosa yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau perkara miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, susah jadi bahagia, gagal jadi sukses, itu bisa didapatkan tanpa bersama Kristus. Bahkan orang-orang di luar Kristus bisa lebih mencapai keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan dalam hitungan duniawi. Jadi kalau itu yang menjadi kesadaran kita, atau hanya atas dasar itulah kita melihat kasih dan kuasa Kristus, maka sebenarnya kita belum memahami, belum mengenal Kristus. Jika kita hanya membawa persoalan-persoalan hidup kita di dalam Tuhan, di dalam gereja, sesungguhnya kita belum terbentuk menjadi murid, kita belum terbentuk memiliki standar kerohanian seperti yang Kristus mau. Karena itu, dalam iman yang sehat, yang benar, kita seharusnya bukan memusingkan persoalan-persoalan hidup kita, tetapi kita memusingkan perkenaan hidup di hadapan komandan kita. Jadi orientasi benar dalam iman Kristen bukan penyelesaian persoalan-persoalan kita. Karena dalam iman kita, persoalan kita sudah selesai. Tetapi bagaimana kita semakin berkenan kepada Yesus sebagai komandan. Dan saya mengatakan bagi setiap kita bahwa jalan perkenaan di hadapan Kristus ketika kita mentaati amanat agungnya. Oleh karena itu saudara-saudara, secara pribadi, saya akan selalu menguji seseorang, menguji satu gereja. Bukan berdasarkan praise and worship, bukan berdasarkan gedung gereja yang bagus, bukan berdasarkan jumlah yang banyak atau sedikit. Saya pribadi selalu menguji seorang pribadi atau suatu gereja. Itu berdasarkan bagaimana dia memiliki, menjalankan program-program amanat agung dalam kehidupannya. Jika ada pribadi, pengusaha, pengerja, anak muda, pendeta, atau suatu gereja yang tidak menghidupi secara maksimal pekerjaan pelayanan amanat agung,
pemuritan suku-suku, maka bagi saya mereka bukan murid. Mereka belum murid. Mereka belum mencapai satu standar kerohanian seperti yang Kristus dambakan. Sekali lagi, biarlah dengan kerendahan hati dan kebersamaan melalui buku ini, mari kita relakan diri kita membangun satu hidup, membangun satu pelayanan, sehingga kita sampai kepada standar murid. Bukan sekedar pengikut, bukan sekedar cheerleader dalam Kristen. Bukan sekedar orang yang meramaikan atau memanaskan bangku gereja. Tapi kita adalah orang-orang yang berstandar murid Kristus. Yang mencapai tingkat kerohanian seperti ukuran dambaan Kristus. Dan itu diuji bukan dari yang lain. Tapi dari ketaatan terhadap amanat agung Kristus.